Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin yang kami muliakan dan kami takdimi, Kiai Haji Musleh Muallim, semoga senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Pimpinan Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, segenap para asatid dan para jemaah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang tak dapat kami sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam hari ini. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin lanjutkan kembali tentang situs-situs atau tempat-tempat yang ada di kota Mekah dan kota Madinah, seperti yang telah kami jelaskan di antaranya pada minggu-minggu yang telah lalu. Malam ini saya ingin melanjutkan tentang satu tempat, satu bukit yang bernama Jabal Magnet atau Magnetic Hill, atau kalau bahasa yang lainnya di dalam bahasa Arab itu disebut Wadi Al-Bayda atau Wadi Al-Jin. Apa keutamaannya di sini? Jabal Magnet ini tidak ada keutamaan apa-apa kalau untuk ritual ibadah, karena ini hanya tempat rekreasi saja. Dia jaraknya sekitar 60 km dari kota Madinah. Sebelum sampai ke Jabal Magnet ini, itu ada danau. Danau itu danau buatan, warnanya hitam dan merah seperti bata itu. Indah danaunya, tapi itu danau buatan, bukan seperti danau yang banyak jadi secara alami seperti di Indonesia. Ternyata di sana memang betul, mobil itu ketika tidak dikunci stang, itu akan ditarik oleh gunung itu, disedot, dia akan mendekat ke gunung itu. Maka dinamakanlah gunung magnet di situ atau Jabal Magnet. Hanya tempat rekreasi saja di sana. Kalau sampai mau pengen naik onta, itu bisa di situ banyak. Orang yang punya onta itu dibawa, disewakan di Jabal Magnet itu. Insya Allah kalau jemaah-jemaah yang sudah ke sana pasti sudah tahu di Jabal Magnet ini. Itu Jabal Magnet. Yang kedua, di kota Mekah itu ada satu gunung yang tinggi, namanya Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Kenapa dinamakan Jabal Nur di situ? Karena di puncak gunung Jabal Nur itu terdapat satu gua yang menjadi sejarah. Di gua itu, di dalam gua itu ditempati oleh makhluk terbaik dunia, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama guanya adalah Gua Hira. Gua Hira itu ada di puncak gunung Jabal Nur. Ketinggian Jabal Nur ini, karena dia ini menanjak, dia lewat tebing-tebing, Pak. Ketinggiannya itu 642 meter. Tempat di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzlah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri dia di Gua Hira itu. Kenapa Rasulullah menyendiri di Gua Hira di Jabal Nur itu? Karena memikirkan umat di kota Mekah pada saat itu sudah mencapai pada titik klimak kebejatan orang Quraisy di kota Mekah pada saat itu. Baik itu yang menyembah berhala, yang saling bunuh, yang saling bermusuhan, semua kemungkaran terjadi di kota Mekah pada saat itu. Sehingga Rasulullah karena memikirkan itu, pusing Rasulullah memikirkan kota Mekah pada saat itu yang berantakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah naik ke Gua Hira di Jabal Nur itu 3 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW? Dialah surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali turun
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Namun ada riwayat lain mengatakan bukan tanggal 17 tapi tanggal 21 Ramadan. Tapi yang terkuat pendapat ulama itu adalah tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah ini senangnya itu pada angka keramat 7. Jadi Rasulullah itu cintanya kepada angka 7. Makanya sebelum ini, di pengajian ini juga sudah saya jelaskan kenapa Rasulullah ketika jasadnya minta dimandikan dengan 7 kirbah. Karena Rasulullah ini senang dengan angka 7. Kenapa? Karena 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Samudra itu ada 7, daratan juga ada 7. Bahkan Al-Fatihah itu suratnya 7 ayat yang disebut dengan As-Sab'atul Masani, yang merupakan kumpulan dari 104 kitab itu. Yang terakhir Rasulullah ketika menerima wahyu itu, itulah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan padamu nikmat-nikmat yang kuberikan, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha terhadapmu Islam menjadi agama. Ketika turun ayat terakhir itu, semua sahabat senang. Tapi ada satu sahabat Rasulullah bukan senang tapi malah menangis ketika ayat terakhir itu diturunkan oleh Allah. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah seharusnya kita senang bahwa ini adalah bukti kemenangan kita umat Islam yang selama ini kita perjuangkan?" Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Umar, bukankah setiap segala sesuatu ketika dia telah sempurna, maka pembawa kesempurnaan itu tidak akan lama lagi dia akan pergi meninggalkan kita semua, akan pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar itulah kemudian tersadar Sayyidina Umar dan semua para sahabat. Kemudian semua para sahabat menangis, karena itu merupakan tanda bahwa tidak lama lagi setelah ayat terakhir itu diturunkan Allah, Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke Jabal Nur. Jadi di Jabal Nur ini Pak, apalagi kalau malam Pak, kalau malam itu indah di Jabal Nur ini. Kenapa? Karena Zamzam Tower itu kelihatan, itu menara Jamil. Zamzam Tower itu adalah menara tertinggi ketiga di dunia. Yang tertinggi itu adalah Burj Khalifa yang ada di Dubai, ketinggiannya itu 828 meter. Yang kedua itu adalah Shanghai Tower, itu 632 meter tingginya. Sedangkan Zamzam Tower ini ketinggiannya 601 meter dengan 70 lebih lantai, kamarnya ada 800 lebih. Jadi tinggi dia. Jadi kalau Jabal Nur itu memang kelihatan karena jaraknya hanya 6 kilo, tidak jauh dari Masjidil Haram, itu sebelah utara. Nah, itu apa maksud saya ini saya jelaskan kepada kita semua. Selain tambah pengetahuan kepada kita, agar kita semakin paling tidak kita merasakan bagaimana perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika berjuang mensiarkan agama Islam ini. Fasilitas tidak seenak hari ini pada saat itu. Siapa yang mendampingi beliau? Dialah Siti Khadijah, istri tercinta beliau. Ini belum lama di media itu banyak ada yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitunya orang hari ini Pak. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Siti Khadijah itu yang dinikahi Rasulullah itu beragama Kristen. Na'udzubillah. Luar biasa umat hari ini. Tak takut, tidak takut bala. Padahal Siti Khadijah ini termasuk perempuan yang suci. Artinya meskipun pada saat itu Rasulullah belum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, saat itu telah suci dia. Suci artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jadi Siti Khadijah itu ahlul kitab ya. Ahlul kitab itu adalah Islam pra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul kitab itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada sekarang orang Islam, bahkan Habib katanya, yang mengatakan bahwa Siti Khadijah itu
beragama Kristen saat dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang benar itu ada riwayat begini. Siti Khadijah ini satu riwayat dibilang bahwa ketika menikah dengan Rasulullah SAW beliau berumur 40 tahun. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Siti Khadijah saat menikah dengan Rasulullah itu berumur 28 tahun. Apa alasan yang mengatakan 28 tahun? Karena Rasulullah itu punya 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Tidak mungkin Siti Khadijah kalau memang sudah umur 40 tahun beliau itu sampai melahirkan 6 orang. Itu alasannya. Itu yang ada di dalam riwayat. Jadi kita jangan ikut-ikutan, Pak. Kita sekarang kepada sejarahnya para pejuang-pejuang Islam, Rasulullah, para sahabat, kita tidak begitu suka hari ini. Kita lebih senangnya nonton film. Makanya paling tidak di pengajian-pengajian seperti ini harus disampaikan. Agar apa? Agar kecintaan kita kepada agama kita, kepada Rasul kita, itu semakin hari semakin meningkat. Di saat dunia ini semakin berlomba-lomba untuk menipiskan keimanan umat Islam. Mari kita melalui majelis ini mudah-mudahan iman kita dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Jabal Nur, Pak. Jabal Nur, bagaimana perjuangan Nabi ketika menerima wahyu. Bagaimana cara Rasulullah menerima wahyu? Ada banyak macam. Karena Rasulullah ini menerima wahyu itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau di kota Mekah ini Rasulullah menerima wahyu itu ayatnya pendek-pendek kayak di juz amma itu. Pasti kalimatnya dimulai ya ayyuhan nas gitu. Manusia, kenapa umum, masih sifatnya umum. Tapi kalau di Madinah sudah ayat yang panjang-panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Dimulainya seperti itu. Itu ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ketika menerima wahyu yang pertama itu, Rasulullah 3 tahun dia sering masuk ke Gua Hira itu. Apa? Dia bersemedi. Kemudian 3 hari sebelum menerima wahyu, Rasulullah bermimpi ada sinar yang tiba-tiba datang mendekat kepada dirinya, semakin besar, kemudian masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Makanya kata ulama, Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama itu diantarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berwujud sebagaimana laki-laki, seperti manusia biasa. Yang kedua, malaikat Jibril itu berwujud seperti aslinya. Terus melalui mimpi, terus wahyu lagi diterima oleh Rasulullah. Rasulullah langsung menjemput kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti perintah sholat 5 waktu. Ini kebetulan kita Isra Mi'raj pada bulan Rajab ini. Peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan oleh malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Iqra ya Muhammad. Muhammad baca. Ketika Jibril tak membaca, apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak bisa membaca. Dipeluk kemudian oleh malaikat Jibril, dilepaskan. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, baca Muhammad. Jawaban Rasulullah tetap sama, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Saat ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Kemudian dipeluk sampai Rasulullah susah bernapas. Kemudian setelah pelukan ketiga, baru malaikat Jibril membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Alaq yang 5 ayat itu. Baru setelah itu Rasulullah bisa membaca ayat yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu, Pak. Dan itulah mulai turun-turun ayat sampai sempurna ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca hari ini, yang kita baca tadi sama-sama itu, yang dulu hanya ditulis di pelepah kurma, hanya ditulis di tulang-tulang. Karena dulu sahabat Rasulullah itu semuanya hafal terhadap Al-Quran itu. Meskipun ada yang mengatakan ini mushaf. Ya, mushaf itu lembaran-lembaran yang dimaksud ini Al-Quran yang kita baca ini. Karena Al-Quran yang asli, kata ulama, itu adalah ayat yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Kalau yang sudah berlembaran seperti ini, itu dinamakan mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Makanya di muqaddaman tadi itu ada tulisannya itu, la yamassuhu illal mutahharun. Mushaf namanya itu. Nah, jadi ini Pak, 2 saja kita.
Zakat di Toba yang dapat kami sampaikan, jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.